Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dengan isu kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat. Transfer data pribadi disebut-sebut menjadi salah satu kesepakatan pemangkasan tarif Amerika Serikat untuk Indonesia. Dulu kita dijajah buat rempah-rempah. Sekarang katanya sih dijajah lagi, tapi bentuknya beda. Bukan lada dan pala, tapi data. Iya, data lu dari nama sampai kebiasaan lu scrolling tengah malam nyari diskonan. Ironis ya, dulu kita perang demi merdeka, sekarang katanya malah ada wacana buat kerjasama pengelolaan data warga sama negara asing. Katanya begitu. Ya mungkin sih kita terlalu gaptek buat ngurus data sendiri. Atau mungkin lebih gampang kalau semuanya dihandle pihak luar, biar tinggal duduk manis sambil nunggu dolar masuk. Mungkin. Tapi kita nanya baik-baik deh, emang rakyat udah diajak ngomong? Atau ini kayak biasa, elitnya yang bikin keputusan, rakyatnya cuma jadi penonton. Tahu-tahu data udah di-share, privasi udah dikompromi, dan kita baru ngeh pas baca headline berita yang dibantah 5 menit kemudian. Kalau bener rakyat belum dilibatkan, ya agak miris sih. Tapi kalau udah dilibatkan dan tetap diem aja, ya lebih miris lagi. Negara-negara lain itu lagi panik soal proteksi data. Uni Eropa punya GDPR, India bikin Digital Personal Data Protection Act, Amerika bahkan udah lama perang teknologi sama Cina gara-gara isu data. Lah kita malah kayak lagi bikin brosur penawaran. Data warga murah meriah bisa dinegosiasikan asal bawa modal. Serius? Udah nggak punya barang ekspor lain sampai data manusia pun ditimbang kiloan, terus kita ngarep apa? Biar dapat iklan yang lebih relevan, biar pemerintah bisa pinjam teknologi canggih asal datanya dikasih? Jangan-jangan kita udah terlalu sering disuapin narasi. Ini untuk kemajuan bangsa, padahal yang maju tuh yang pegang datanya, sementara rakyatnya, ya paling banter jadi statistik PowerPoint. Tapi entah ya, mungkin gue terlalu sinis. Yang jelas, ini bukan sekadar soal iklan atau kenyamanan digital. Ini soal kedaulatan. Negara mana yang rela nyerahin data warganya ke negara lain, kecuali yang udah pasrah atau lagi butuh banget dana segar. Kalau memang benar ada rencana begitu, ya mending jujur aja. Rakyat Indonesia itu bukan cuma warga, tapi udah naik level jadi produk digital. Canggih, tapi nyesek. Tapi sekali lagi kita nggak nuduh, cuma nanya. Semua ini kan masih katanya, masih belum jelas, belum final. Kita sih berharap itu semua cuma kabar burung. Tapi kalau ternyata benar, ya siap-siap aja. Soalnya kalau dulu kita dijajah buat rempah-rempah, kali ini bisa jadi kita dijajah lewat sinyal dan server. Lo sadar nggak sih, di Indonesia kata privasi itu kayak alien dari galaksi lain. Aneh, asing, dan kayaknya nggak penting-penting amat. Sementara di luar negeri, negara-negara udah pasang pagar tinggi buat lindungin data rakyatnya. Uni Eropa punya GDPR, India udah mulai proteksi data warga, Cina bahkan bikin tembok digital sendiri. Kita malah kayaknya sibuk bikin proposal. Data warga bisa diekspor, asal investornya senyum dulu. Mungkin. Masalahnya bukan cuma soal data keluar negeri, tapi lebih parah, siapa yang megang kendali? Kalau negara lain punya akses penuh atas data rakyat kita, dan pemerintah kita cuma dapat laporan bulanan, itu bukan kolaborasi. Itu penyerahan kedaulatan digital secara elegan, dengan pita, senyum, dan istilah manis kayak kerja sama internasional. Tapi ya entah ya, bisa jadi ini cuma strategi diplomasi baru. Mungkin. Analoginya gini deh, lu punya rumah, lu bayar cicilan, tapi remote CCTV-nya dikasih ke tetangga. Setiap gerak lo dipantau, tiap kebiasaan dicatat, dan datanya dipakai buat jualan atau apapun kepentingan mereka. Tapi pemerintah lo bilang, tenang, ini semua demi pertumbuhan ekonomi. Lo tenang, atau lo malah mulai cari lubang sembunyi. Yang bikin tambah jengkel, rakyat tuh nggak dikasih paham. Semua dibungkus jargon. Data, partnership, digital transformation, smart governance. Padahal bisa jadi isinya smart penggadaian data, tapi biar nggak ribet dijelasin, dikasih label futuristik. Dan rakyat pun seperti biasa, mengangguk. Karena dari kecil udah dididik buat manut, bukan mikir. Dan jangan kaget kalau nanti lo buka HP, terus iklan yang muncul bukan lagi Indomie, tapi popok dewasa dari luar negeri, karena algoritma udah tahu bokap lo tiap malam ke toilet. Itu bukan inovasi, itu eksploitasi. Tapi ya sudahlah, yang penting katanya ekonomi tumbuh. Katanya lo ya, belum dicek juga pertumbuhannya kemana arahnya. Jadi kalau masih ada yang bilang, santai aja bro, data doang ini mah, coba lo tanya balik. Kalau data cuma data, kenapa mereka ngotot banget buat dapetin? Karena di dunia sekarang, yang nggak punya data, dia yang jadi data. Dan jangan sampai rakyat Indonesia cuma jadi angka dalam spreadsheet perusahaan asing.
Oke, sampai sini pasti banyak yang udah mulai panas kupingnya. Tapi santai, kita di sini bukan mau nuduh siapa-siapa. Kita cuma bikin konten, bahas isu sambil ngopi. Karena jujur aja, informasi soal data warga dikelola oleh Amerika ini tuh ya katanya baru pembahasan awal. Belum final, belum diketok, belum pasti. Jadi jangan buru-buru marah, apalagi nyebar fitnah. Kita positive thinking aja. Mungkin presiden kita emang lagi nyari jalan biar ekonomi makin maju. Siapa tahu. Toh beliau pasti udah mikirin semuanya, udah ada tim, udah ada ahli, dan mungkin juga udah ada skema perlindungan datanya. Ya, kita sih cuma bisa berdoa yang terbaik, semoga rakyatnya nggak dijadiin komoditas. Tapi kalaupun iya, ya kita percaya aja itu buat kebaikan bersama. Mungkin. Dan kalau misalnya lo ngelihat ada yang aneh-aneh, ya udah ngomong baik-baik, pakai logika bukan emosi. Karena konten ini pun tujuannya bukan buat manas-manasin. Kita cuma ngajak mikir, kalau emang data pribadi bisa dinegosiasiin, terus posisi rakyat di mana? Di atas meja atau di dalam folder Excel. Tapi balik lagi, semua masih bisa berubah. Namanya juga politik, hari ini bilang A, besok bisa U-turn ke Z. Jadi jangan keburu ngamuk. Kita tunggu aja kabar resminya. Kita kasih ruang, kita kasih waktu. Dan sambil nunggu, ya nggak ada salahnya belajar tentang pentingnya data privacy. Karena di zaman sekarang mungkin yang paling berharga bukan lagi emas, tapi informasi. Dan semoga informasi tentang Elo, tentang kita semua, nggak dijadikan diskon buat kesepakatan dagang. Entah ya. Tapi sekali lagi kita nggak nuduh siapa-siapa kok. Hanya rakyat biasa yang ingin tetap berpikir sehat walau sinyalnya sering hilang-hilangan. Semangat Indonesia!